Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar ya. Anak-anakku yang hebat, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang arus listrik, beda potensial, dan rangkaian arus listrik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu contoh-contoh rangkaian arus listrik dalam kehidupan sehari-hari dan alat ukur listrik. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas kompetensi dasar yang sama, yaitu 1. Menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC dengan metode ilmiah berikut hasil percobaannya. Sedang indikator yang harus dicapai: 1. Mengidentifikasi contoh rangkaian arus searah dan bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menentukan hasil pengukuran kuat arus dan tegangan listrik pada rangkaian arus searah menggunakan ampermeter dan voltmeter. Dan tujuan akhir pembelajaran ini adalah diharapkan 1. Siswa mampu membedakan contoh rangkaian arus searah dan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa mampu merangkai rangkaian arus searah menggunakan laboratorium virtual. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan hasil pengukuran kuat arus dan tegangan listrik menggunakan voltmeter dan ampermeter. Anak-anak, kalian telah mengenal ciri-ciri rangkaian arus listrik, baik rangkaian arus AC maupun arus DC. Sekarang kalian perhatikan dengan baik gambar berikut dan jangan lupa mengisi LKPD yang sudah disediakan. Nah, untuk gambar yang pertama, di sini terlihat seseorang mengganti rangkaian aki pada mobil. Nah, di situ termasuk rangkaian arus AC atau DC. Nah, gambar yang kedua, ketika kita menyalakan bola lampu bohlam. Nah, itu termasuk rangkaian arus AC atau DC. Yang ketiga, ketika mengisi baterai dengan aki, itu termasuk rangkaian arus AC atau rangkaian arus DC. Dan yang gambar keempat, yaitu rangkaian pada lampu senter. Nah, nanti isi dengan baik LKPD yang sudah disediakan. Nah, berikutnya, kalau kita sudah mengenal rangkaian listriknya, sekarang bagaimana cara mengukur arus maupun potensial listriknya? Tahukah kalian alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan beda potensial listrik? Mari kita lihat satu persatu. Ini adalah ampermeter analog yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Meskipun saat ini banyak ampermeter digital, tetap ampermeter analog ini bagus digunakan. Bagaimana cara membaca skala ampermeter? Berikutnya ini adalah voltmeter analog yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik arus DC. Nah, selain bisa menggunakan voltmeter dan ampermeter terpisah, saat ini juga banyak alat pengukuran besaran-besaran listrik menggunakan multitester. Multitester ini dapat digunakan untuk mengukur kuat arus, beda potensial, dan hambatan listrik.
menggunakan satu alat, makanya alat ini dinamakan multitester. Ini sifatnya digital. Nah, bagaimana cara menggunakan ampermeter dan voltmeter yang sudah kita bahas tadi? Jadi ampermeter dan voltmeter itu dipasang secara berbeda di rangkaian listrik arus searah. Untuk ampermeter dipasang seri dengan rangkaiannya dan voltmeter dipasang paralel dengan rangkaiannya. Sekarang kita belajar menggunakan ampermeter dan voltmeter dan belajar merangkai rangkaian listrik secara virtual. Salah satu yang bisa kita lakukan saat pandemi seperti ini adalah laboratorium virtual yang bisa membantu kalian untuk memahami bagaimana cara merangkai rangkaian listrik arus searah tanpa harus datang ke laboratorium dan tanpa harus berkerumun. Kalian bisa coba sendiri nanti di HP kalian dengan link yang Ibu kirim di WA. Tampilannya lebih kurang seperti ini. Ketika kalian klik linknya, kalian dihadapkan ke kedua menu yaitu intro dan lab, dan pilih labnya. Kalian akan dihadapkan laman seperti ini. Di sebelah kiri ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan untuk merangkai. Ada kabel, ada baterai, ada resistor, ada saklar, dan ada pilihan lainnya sesuai kebutuhan kita. Sekarang kita coba merangkai rangkaian arus searah. Di sebelah kanan ini ada menu-menu yang bisa memberi informasi tentang arus, kemudian angka-angkanya. Ada juga voltmeter dan ampermeter yang kita gunakan nanti. Ini juga ada hambatan dalam kabel, hambatan dalam baterai, dan juga ada simbol yang lebih realistis dan simbol yang biasa digunakan di buku. Mari kita coba. Kita pasang baterainya. Ini kutub positif baterai dan ini kutub negatif baterai. Kita pindahkan saja, kita ganti arahnya. Kutub positif di sebelah kiri dan kutub negatif di sebelah kanan. Ini hanya untuk memudahkan kita menggambarkan nanti di buku. Setelah itu kita sambungkan kabel di sebelah kanan dan kita tambahkan kabel di sebelah kiri. Kita perpendek sedikit. Kita kasih saklar untuk mengontrol aliran arusnya. Setelah itu kita tambahkan kabel di sampingnya menuju ke atas. Berikutnya ini kita tambahkan lagi dan kita tambahkan bola lampu di rangkaian. Dan kita tambahkan kabel yang dihubungkan ke kedua kutubnya karena lampunya ada dua kutub dan kita hubungkan dengan kabel. Nah, ini artinya kita sudah punya rangkaian arus searah sederhana dengan satu baterai. Baik, sekarang kita lihat rangkaian ini berfungsi atau tidak, yaitu dengan menghubungkan saklar. Klik, apa yang terjadi? Terlihat lampu menyala. Dari sebelumnya tidak nyala menjadi menyala. Terlihat terdapat aliran elektron. Ini kutub positif baterai
Ini kutub negatif baterai. Elektronnya mengalir dari kutub negatif di dalam kabel menuju lampu, masuk lagi ke kutub positif. Jadi, elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Baik, kalau kita klik konvensional ini, maka bisa kalian lihat berbeda dari aliran yang tadi. Kalau tadi elektron ngalir dari kutub negatif ke positif, nah kalau sekarang ini adalah arus yang disebut dengan arus konvensional yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kita masih tetap menggunakan arus konvensional ini. Kalau kalian klik bola lampunya, lampu ini memiliki hambatan 10 ohm. Kalau kita klik baterainya, akan diberikan informasi juga. Ini untuk memutar arah positif dan negatif. Sedang ini informasi tentang berapa besar voltase atau tegangannya. Oke, sampai sini berarti kita sudah berhasil merangkai rangkaian arus searah. Kita bisa klik value di sini untuk menampilkan angka-angka, nilai-nilai dari besaran yang ada pada rangkaian. Nah, sekarang saatnya kita belajar menggunakan alat ukur listrik secara tepat, yaitu ampere meter dan voltmeter. Kita mulai dari ampere meter dulu. Di sebelah kanan ini ada beberapa alat ukur, yang pertama voltmeter dan yang ini ampere meter. Ini ada ampere meter. Kita tarik dan tahan. Berdasarkan apa yang kita pelajari tadi, ampere meter itu dipasang secara seri dalam rangkaian. Maka kita putus dulu salah satu titik di rangkaian ini, kita klik dan kita gunting. Kita rapikan dan kita sambungkan ujung-ujung ampere meternya. Nah, kurang lebih seperti ini kita masang ampere meter. Kalian boleh pasang di sini, atau kalian pasang di bawah, atau di ujung di sudut kiri atas rangkaian. Kalau tidak seri, tidak akan muncul atau tidak berhasil. Kalian menggunakan ampere meter ini dapat dilihat di sini. Nah, terukur oleh ampere meternya arus sebesar 0,9 ampere. Oke, kalian sudah dapat gambaran. Ini adalah cara menggunakan ampere meter. Sekarang kita akan gunakan voltmeter. Voltmeter ada di sebelah sini. Kalian bisa tarik dan tahan, keluar atau boleh taruh di sini juga bisa. Kita taruh di bawah atau tengah dulu. Ini adalah voltmeter yang digunakan untuk mengukur tegangan. Caranya sudah kita bahas sebelumnya, adalah dengan meletakkan voltmeter ini secara paralel. Kita tarik ujung yang hitam, kita taruh di sini, kemudian ujung yang merah kita taruh di sini. Voltmeternya menunjukkan angka negatif 9 volt. Kalau kita pindahkan kutub-kutubnya, yang hitam ke kanan kita balik, terukur bahwasanya tegangan dari rangkaian ini atau baterai 9 volt.
sama dengan informasi yang kita dapatkan tadi. Voltase baterai 9 volt dan pengukuran juga 9 volt. Kalau titiknya kita pindah ke sini, sama hasilnya juga 9 volt. Ini artinya voltmeter sudah kita pasang secara paralel. Kalau kita pindahkan ke sini, tidak ada yang terukur tegangan listriknya. Kalau kita pindahkan ke atas atau ke sini, ternyata tegangannya juga 9 volt. Jadi, begitu cara menggunakan voltmeter atau alat ukur tegangan yang dipasang secara paralel. Sedangkan ampermeter dipasang secara seri. Kurang lebih seperti itu cara merangkai rangkaian dan cara menentukan hasil dari pengukuran menggunakan ampermeter dan voltmeter. Jadi kita dapat informasi bahwa arus pada rangkaian ini 0,9 ampere dan tegangan sebesar 9 volt. Kita juga bisa ganti seperti apa tampilan dari rangkaian dengan klik simbol di sebelah kanan. Jadi bisa kalian lihat, ini simbol dari baterai, ini simbol dari lampunya, ini kurang lebih gambarnya. Kalau kita klik ini elektronnya, dan kalau kita klik saklarnya kurang lebih seperti ini. Ini biasanya tampilan gambar di buku. Kalau kita ganti lagi seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu cara merangkai rangkaian arus searah dengan menggunakan laboratorium virtual. Sampai di sini kalian bisa isi LKPD-nya dan kalian bisa coba sendiri prakteknya dengan link yang sudah disediakan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.